everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So today on this video, we're gonna talk again more about British and American accent and English. So kali ini kita mau bahas dari segi spellingnya. Kalau kemarin kita udah sempat bahas accent dan nanti kita akan membahas vocabulary, juga akan membahas grammar. Sekarang kita bahas bagian kedua, yaitu ada spelling. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut discuss lebih jauh lagi, don't forget to click like, comment, and subscribe, add the notification below, cause we will give you more videos. So happy starting and let's enjoy the video. Okay guys, so di sini behind me kita udah ada British English dan juga udah ada American English. Nah, teman-teman, spelling itu adalah susunan huruf yang sometimes berbeda. Nah, dalam British English dan American English, mereka punya perbedaan untuk beberapa kata dalam spelling. Spellingnya berbeda, bentuk hurufnya berbeda, but they have the same meaning. Mereka punya arti yang sama, even misalkan contoh yang pertama ada akhiran T, dan di American mereka memiliki akhiran D. Nah, secara spelling dan secara aksen mereka berbeda. Atau sometimes ada pronouns, pelafalan yang sama, cuma sedikit berbeda karena yang kemarin kita sudah belajar aksen ya. Kalau British itu dia R-nya lebih soft gitu. Oke, jadi kayak gitu sih ya. Jadi ada perbedaan, kadang tipis-tipis, kadang juga kentara banget gitu, ketahuan. Kayak misalkan ini tuh, oh ini berarti dia British, oh ini berarti dia American. Kadang kita harus nebak-nebak dulu nih, ini British apa American gitu kan dari spellingnya. So now number one, we have akhiran T dan akhiran D. British mereka lebih condong ke akhiran T dan American mereka lebih ke akhiran D. Contohnya gimana? Kita punya lapped, dan ada lived. Nah, kalian bisa mengkontraskan suara kalian sesuai dengan keadaan suara kalian masing-masing. Sometimes kita merasa akhirannya itu udah T, tapi orang lain itu tidak mendengar. Nah, kita juga sudah merasa, oh ini akhirannya itu ED, tapi orang lain kurang mendengar. Tapi, in my point saya itu, ketika kita sudah melafazkan dengan benar, dengan mengikuti rumus dan aturan fonetik simbol yang ada, so it's true. Number one, lapped. So P kemudian T, lapped. Okay, next, leaped. Nah, bedanya T sama ED, kalau T itu dia biasanya sounds like T, sedangkan ED dia tidak terlalu, ada yang emang terdengar, ada juga yang tidak terdengar. Contohnya yang tidak terdengar itu adalah leaped. Kita tidak menyebutnya dengan leaped, tidak seperti weighted. Nah, weighted itu ED-nya dijelaskan, tapi untuk leaped dia sedikit silent, leaped. Oke, next yang kedua ada contoh dreamt, dan dreamed. Nah, kalian bisa mendengar perbedaan sounds ya. Ini lebih dibaca dreamt. Sedangkan yang biasa kita gunakan adalah dreamed. Oke, next, akhiran ends itu kalau dalam British mereka spellingnya ENCE. Sedangkan dalam American mereka ENSE. Contohnya ada advance. Yang kedua ada offense. Secara penyebutan tidak terdengar berbeda bukan? Tapi ternyata tulisannya beda. Yang British mereka lebih ke ENCE dan yang American mereka ENSE. Nah, teman-teman, ketika kalian mencari dalam dictionary pun mau menggunakan ENCE ataupun ENSE, kalian tetap dapat menemui kata tersebut dalam arti yang sama. Jadi jangan takut kayak, ini kayaknya tulisannya salah deh. Ini kayaknya spellingnya beda deh. Harusnya pakai ENSE bukan ENCE. Tapi ternyata kalau kalian cari dalam kamus Oxford ataupun Cambridge, kalian akan menemui pakai ENCE ataupun ENSE. So next number 2 kita ada license. Dan license. Sama ya cara penyebutannya. License and license.
So number 3 we have A and E. Nah, kalau dalam British mereka ada A, E dan ada E. Contohnya terdapat pada kalimat anemia and anemia. Kalau dalam British mereka mengawali dengan huruf E, anemia, anemia. Sedangkan American mereka lebih A, anemia, anemia. Oke, next. Yang kedua kita ada encyclopedia. Nah, huruf AE di sini kalian walaupun spellingnya beda tapi tetap soundsnya harus dicek di dalam dictionary karena sometimes ini bisa dibaca I atau mungkin bisa dibaca sesuai dengan tulisan yang ada. So just check your dictionary guys, cek aja di kamus kalian. Oke, next yang kedua ada encyclopedia. Sama cara bacanya, hanya berbeda dalam spellingnya saja. Ini E-I, ini I saja. So next, yang keempat kita ada O dan ada O. Nah, ini cukup common buat teman-teman pemula. Sometimes kalian suka menemukan flavor dan flavor. Nah, flavor itu dia lebih ke British. Ketika kalian menemukan, oh tulisannya flavor. Nah, berarti dia ini British. Sekarang kalian sudah tahu. Nah, kalau tulisan yang flavor biasa, oh dia ini berarti American. Dan cara bacanya, Miss bilang sekali lagi, harus sering-sering dilihat dalam kamus ya. Flavor itu dibacanya flavor. Flavor. Nah, flavor ini bukan berarti R-nya itu tidak terbaca. R-nya itu ada di dalam kurung yang tandanya itu dibaca soft atau sometimes they silent it. Nah, yang kedua ada flavor. Flavor. Oke, next. Selanjutnya ada vocabulary color. Color. Nah, color ini juga sering kalian temui. Ada lagi color. Color. Nah, kalau yang color tulisannya itu British style, British English. Tapi kalau yang color biasa, nah ini dia American English. Cara bacanya itu dengan huruf A. Jadi soundsnya A, bukan ko tapi K. Color and color. Color and color. So next, number 5 we have R-E and E-R. Nah, jadi terbalik ya. Ada yang seperti itu. Contohnya ada pada kalimat center. Ini ada center, ini ada center. Center and center. So next ada, nah ini soundsnya sedikit berbeda tapi mirip. Kalau British mereka lebih jelas membacanya. I mean theater. Theater. Tapi kalau American mereka lebih I sama E-nya itu mereka baca menjadi I. Jadinya theater. Theater. So theater and theater. Theater and theater. So that's it guys. Ini yang dimaksud dengan perbedaan spelling dalam British English and American English. Because British dan American itu ada beberapa perbedaannya tentunya dalam hal spelling. Dan teman-teman bisa menemukan lebih banyak spelling-spelling lagi yang berbeda. Tapi ternyata satu meaning, sometimes sounds-nya sama dan sounds-nya juga sometimes berbeda. Jadi jangan bingung, intinya untuk spelling itu kita fokus pada word-nya saja. Jika katanya berbeda tapi cara penyebutannya sama, berarti mereka hanya berbeda stylenya saja. Ini British, yang ini American. So that's it ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu tambahan buat teman-teman dan teman-teman juga bisa mencari tahu lebih dalam lagi tentang apa itu perbedaan spelling dalam British English dan American English. So that's it for today. I will enough. Still with me Miss Jija. Stay on Bahasaku Inggris. See you in the next occasion. Bye-bye.